Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dan juga pemirsa RRI Net, berjumpa kembali bersama kami RRI Nunukan dalam program Obrolan Budaya. Kali ini ada yang berbeda, saya Diah Karang akan memandu untuk acara pada hari ini, yang dimana ketika kita mendengar banyak sekali suku adat yang ada di Indonesia. Nah, pasti kita ingin cari tahu salah satu suku adat yang ada di daerah Kalimantan. Untuk itu, kita akan mengenal suku Dayak. Suku Dayak Lundayeh di Kalimantan. Untuk Anda yang penasaran, jangan lupa selain Anda bisa mendengarkan ataupun juga menyaksikan kami di aplikasi RRI Playgo yang bisa Anda dapatkan di gadget Anda, Play Store ataupun juga App Store. Anda bisa menyaksikan kami itu tepatnya di Yus TV dengan channelnya adalah di 130 dan juga di Nen Media di channel 30. Untuk Anda juga jangan lupa bisa menyaksikan kami di laman website kami rri.go.id. Kira-kira untuk kali ini bagaimana suku Dayak Lundayeh ini, seperti apa ciri khasnya, kemudian juga apakah untuk masyarakatnya dominan ada di daerah Kabupaten Nunukan. Nah, telah hadir untuk narasumber kita pada kali ini, yaitu Ketua Lundayeh di Kabupaten Nunukan. Pak Aprem, halo, boleh disapa pendengar dan juga pemirsa? Halo sahabat pemirsa, hai. Oke, dan juga telah hadir pada kali ini budayawan suku Dayak Lundayeh, Ibu Dorma Kisu. Halo Ibu Dorma. Halo sahabat budaya, hai. Wah, ini yang tampak menarik sekali ya pendengar dan juga pemirsa, karena Ibu Dorma telah mengenakan satu pakaian yang sepertinya ciri khas dari suku Dayak. Betul tidak Bu Dorma? Betul sekali. Oke, mungkin nanti kita akan membahas lebih lanjut kaitannya tentang suku Dayak Lundayeh ini. Tapi sebelum itu, untuk Anda pemirsa yang penasaran, dari penduduk asli di Pulau Kalimantan ini, Dayak adalah salah satu suku yang ada di Pulau Kalimantan, dan istilah umum ini lebih dari 200 subkelompok etnis suku yang tinggal terutama di sungai dan juga pegunungan di pedalaman bagian tengah dan selatan Pulau Kalimantan. Masing-masing sendiri memiliki suku, dialek, kebiasaan juga, dan adat wilayah, kemudian juga budayanya sendiri, namun dengan ciri pembedanya ada pada ciri khasnya masing-masing. Untuk itu kita ingin cari tahu terlebih dahulu selaku dari Ketua Lundayeh, Pak Aprem, seperti apa untuk suku Dayak Lundayeh ini. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Mbak Clara atas kesempatan ini, dan kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh RRI kepada kami untuk memperkenalkan sekilas tentang suku Dayak Lundayeh yang ada di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Nunukan. Ya, saya sebagai Ketua Persekutuan Dayak Lundayeh Kabupaten Nunukan merasa terhormat dan merasa senang bisa bersama-sama Mbak Clara di sini di RRI Nunukan untuk menjelaskan sedikit tentang suku Dayak Lundayeh. Ya, jadi suku Dayak Lundayeh ini sama halnya dengan suku-suku Dayak yang ada di Kalimantan pada umumnya, tapi secara spesifiknya suku Lundayeh ini kebetulan asalnya dari Kabupaten Nunukan, tepatnya di daerah Krayan. Jadi asal muasal Dayak Lundayeh ini ada di Krayan, di daratan tinggi Kalimantan, perbatasan dengan Sarawak, Sabah. Salah satu daerah kami orang tua kami, leluhur kami ada di Krayan. Jadi dari sanalah berkembang Dayak Lundayeh ada di mana-mana. Jadi pada umumnya
Dayak Lundaya ini ada dari Krayan, terus di Malinau, di Sabah, Sarawak, Brunei. Jadi di situ rumpun-rumpun Lundaya banyak berada di sana. Jadi asal kami dari Krayan semuanya. Jadi asal Dayak Lundaya itu ada di Krayan. Ya mungkin itu penjelasan singkat. Oke, itu penjelasan singkat tentang suku Dayak Lundaya ya Pak ya. Baiklah, kalau tadi dibilang untuk dominan masyarakatnya itu ada di Krayan, selain itu ada di Malinau, kemudian juga Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Begitu ya, betul. Pak ya. Nah, kalau tadi saya juga sempat berbincang itu dengan Ibu Dorma. Kalau tadi Ibu Dorma yang mengatakan kepada saya, ini mbaknya kayak orang Malinau begitu. Artinya cocok juga ya jadi orang Dayak ya. Oke, Bu Dorma bisa memperkenalkan suku Dayak Lundaya ini kepada pendengar dan juga pemirsa RRI.net. Ya, terima kasih. Langsung aja saya jelaskan ciri khasnya orang Lundaya. Seperti yang saya katakan tadi, ciri khasnya orang Lundaya, kalau menurut saya, dia tinggi besar dan orangnya putih. Dia dan juga Oke, mirip banget ya kayak saya Bu ya. Ini jangan-jangan saya dari Malinau nih jangan-jangan. Kemudian bagaimana Bu? Kemudian selanjutnya bagaimana ciri khasnya? Terus ciri khasnya dia selalu tersenyum. Oh mirip juga ya Iya. kayak saya Bu ya? Iya, kalau dan juga kami selalu bersalaman. Oke. Dia tidak kenal siapapun. Lebih Kalau tepatnya dia ramah, Bu, ya? ada ke Krayan itu, Oke. karena keberadaan kami di Krayan, dia selalu salaman. Oke. Biar siapa kak dia anggap orang-orang itu tamu, dia selalu tersenyum dan salaman. Dan bersalaman ya. Iya. Baiklah kalau begitu. Nanti saya juga akan ke Ibu Dorma ya, karena untuk pengenalan pada kali ini saya juga ingin tahu nih Pak Aprem. Artinya ini suku Dayak Lundaya ini sudah ada sejak lama ya Pak ya? Sudah dari zaman turun-temurun. Karena kalau tadi Pak Aprem mengatakan leluhur dari suku Dayak Lundaya pun itu ada di daerah Krayan. Begitu ya? Oke, artinya dominan di daerah Krayan itu orang-orang Lundaya ya Pak? Ya, jadi di Krayan itu mayoritas Lundaya, Dayak Lundaya. Jadi peradaban suku Lundaya ini ya hidup 100 tahun yang lalu lah sudah ada di Krayan dan Oke. kita tidak tahu tahun berapa mereka sudah Iya. memulai kehidupan di sana. Yang jelas di Krayan itu salah satu bukti bahwa suku Lundaya asalnya di Krayan itu hidup sudah berabad-abad di sana dengan dibuktikan dengan beberapa contoh makam apa namanya itu, makam lama yang kita sebut makam kuno itu ada di sana. Makam kuno. Ya, Oke. masih ada di sana. Itu adalah yang ada di sana, artinya masyarakat Lundaya di sana. Lundaya di Ya, sana. yang turun-temurun sudah hidup di sana. Oke. Bagaimana Bu Dorma? Membuktikan bahwa orang Lundaya itu sudah lama di sana. Karena kuburan masih ada di sana. Bisa didekatkan, Bu? Sepertinya tempayan-tempayan kan, kalau makam di sana tuh kan mayatnya dimasukkan di tempayan. Jadi tempayan-tempayan pecahan-pecahannya itu masih ada Oke. sampai sekarang. Mungkin itu budaya yang dijalani ya dari dulu iya. hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah ketika pemakaman seperti itu ya. Iya. Baik, nanti kita akan membahas lagi lebih lanjut pendengar dan juga pemirsa RRI.net. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya. Lundaya, oh Lundaya, Verwan Kwan Muyu,
Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Jika Anda pernah ke Kalimantan, pastinya banyak sekali hal yang terlintas di benak Anda. Saya pun juga ketika menginjakan kaki di Kalimantan, ada yang bilang kalau kita sekali saja ke Kalimantan artinya nanti dia akan balik lagi. Betul tidak Pak Aprem dengan Bu Dorma? Itu pasti. Oh, itu pasti ya. Kebetulan kalau misalkan ada rezeki begitu main ke Kalimantan. Tapi memang selain budayanya, kemudian juga pariwisata yang ada di Kalimantan ini sangat luar biasa pendengar dan juga pemirsa. Salah satu untuk suku adat yang ada di daerah Kabupaten Nunukan, terutama di Kecamatan Krayan ya, itu adalah Lundaya. Nah Pak Aprem, ini selaku dari Ketua Lundaya di Kabupaten Nunukan, kira-kira bisa diceritakan tidak Pak untuk kebiasaan dan juga kehidupan sosial dari masyarakatnya itu sendiri? Karena kan kalau tadi Pak Aprem mengatakan di daerah Krayan ini merupakan dataran yang tinggi begitu. Dan saya sempat melihat video yang diupload di YouTube begitu Pak ya, daerah Krayan ini pemandangannya sangat luar biasa, kemudian juga masih asri, ini bagi saya. Begitu. Nah mungkin ada yang bisa diceritakan terkait tentang kehidupan sosial atau lifestyle dari suku adat Krayan ini sendiri ataupun juga suku Dayak Lundaya. Ya, jadi berbicara tentang kehidupan sosial di masyarakat Lundaya. Jadi ada kebiasaan orang Lundaya itu turun-temurun, yaitu masalah gotong royong, kerjasama, itu terjalin sampai saat ini. Walaupun perkembangan dunia sudah semakin maju, tapi sifat gotong royong itu masih berlaku sampai saat ini. Jadi keseharian kita itu selalu kerjasama itu, kerja gotong royong itu yang selalu kita lakukan setiap harinya. Oke, mungkin Bu Dorma ada mau menambahkan? Iya, yang ini budaya ya, yang ada sampai saat ini yaitu ada satu kebiasaan Lundaya itu kalau kawin. Ada pernikahan. Oke, ya. Ketika pernikahan. Iya. Jadi mereka itu natet biong. Itu tidak pernah hilang dari zaman dulu. Namanya natet biong. Iya, natet biong itu artinya jadi kalau perempuan ini sudah dinikah, setelah pernikahan jadi keluarga dari pihak perempuan itu
mengantar semua alat-alat dapur atau barang-barang pokoknya alat dapur. Karena dia perempuan, jadi alat-alat dapur itu dibawa ke tempat si laki. Oh begitu, itu namanya adalah natek biung ya? Iya, nated biung. Ini bahasa Dayak Lundaya enggak Bu? Iya. Oke, bahasa- yang artinya adalah Iya itu mengantarkan peralatan dapur gitu, Dapur alat-alat begitu. dapur atau kepunyaannya dia atau tempat biasanya saung kan, kalau ke sawah kan bawa saung. Ya, Saung terus adalah? sama gendongan bakul, Oke. terus tikar apa segalanya itu kami bawa. Oke, Untuk nah yang perempuan. tapi maknanya sendiri apa sih Bu Dorma? Kenapa mesti membawa alat-alat dapur yang harusnya kan kita tinggalkan nih biasanya. Kalau untuk seorang gadis yang ingin menikah seperti itu ke tempat laki-laki ya sudah kan kita bawa badan saja, itu yang biasanya. Nah tetapi kenapa untuk adat di Lundaya ini sendiri ada yang namanya natek biung? Iya. Memang sudah dari dulu Iya kan atau dari bagaimana? dulunya. Atau mungkin saya jelaskan sedikit. Boleh silakan Pak Abram. Jadi begini, saya menjelaskan ya ini adat ya, adat Lundaya itu memang salah satunya pernikahan atau perkawinan. Jadi di adat Lundaya itu seandainya saya mau melamarkan seorang gadis ataupun anak saya laki-laki melamar anaknya Ibu Dorma yang perempuan misalnya, ada yang namanya purut. Jadi purut itu dari pihak laki-laki. Jadi dari pihak perempuan ini misalnya dia minta purut sekian kerbau. Karena adat Lundaya itu ukurannya kerbau. Jadi kami tidak mengukur dengan uang. Itu tapi sekarang ini karena sudah perkembangan ada yang disetarakan dengan uang tapi dihargakan dengan harga kerbau. Oke. Jadi dari pihak laki-laki ini yang memberi kerbau ke pihak perempuan. Nah setelah selesai pernikahan, setelah sepakat dan pernikahan, nah itu yang disampaikan Ibu Dorma tadi. Adalah natek biung. Nah ini dari pihak perempuan sudah, Oke. nated biung, untuk kedua mempelai tadi itu. Untuk memulai rumah tangga yang baru dengan membawa peralatan dapur dan lain sebagainya. Oke. Itu singkatnya. Itulah ya untuk adat yang ada di Lundaya itu sendiri. Kalau tadi Bapak bilang purut itu macam mas kawin berarti ya? Ya, Oke. mas kawin lah seperti itu. Bentuknya kalau dari dulu kerbau tapi karena sekarang sudah lebih ke modernisasi akhirnya Bisa Pakai, diuangkan, tapi bisa diuangkan. dengan harga misalnya dia minta 3 kerbau atau 5 kerbau misalnya dihitung dengan uang, misalnya satu harga kerbau 10 juta misalnya berarti Oke, dia minta 5 dikaliin aja berarti sudah. 50 kan gitu. berarti tidak ada untuk minimalnya berapa begitu Pak ya atau aturannya misalkan harus 3 kerbau begitu. Terserah dari pihak wanita berarti. Ada aturan yang baru yang kita sudah sepakati karena ini sering diuangkan dengan zaman sekarang ini. Jadi disepakati waktu itu 3 kerbau. 3 kerbau. Nah, tapi kalau kedua belah pihak ya dikatakan mampu boleh di atas itu. Tapi jangan dipaksa. Oke. Yang 3 kerbau itu sudah standar untuk Lundaya. Dan Disepakati. itu yang ada untuk aturannya tetapi tetap bisa dikomunikasikan ya berarti ya. Boleh. Baik itu di pihak pria maupun juga di pihak wanita. Wah, berarti Ibu Dorma saat itu juga melakukan tradisi ini ya Bu Dorma ya. Jangan buka purutnya kartu dulu. nanti. Banyak purutnya dulu. Iya, ini mungkin boleh juga saya jelaskan. Boleh, mungkin saya urutan keberapa ya orang Lundaya itu nikah atau kawin sama orang bukan Lundaya. Maksud saya kemarin sebelumnya ya saya pikir begini, bagus kita buka jalan untuk yang lainnya karena susah. Kalau purut itu bisa sampai 30 ekor kerbau, 30, 20 sampai 15 ekor kerbau. Jadi kalau kita pikirkan ya itu menyusahkan anak cucu kita gitu kan, itulah diputuskan tadi. Oke. Tapi kalau saya kan saya sudah merubah keturunan.
Jadi mungkin saya urutan keberapa ya? Saya nikah dengan orang luar gitu, orang Oke. suku lain, merubah keturunan. Baiklah, ini saya juga tiba-tiba merubah suku keturunan sendiri begitu ya. Ini jangan-jangan saya juga bakalan ada turunan Malinaunya lagi. Semoga. Oke, kalau begitu untuk selanjutnya nih, ada lagi tidak untuk budaya yang dimiliki oleh suku Dayak Lundaya, Pak Aprem? Selain tradisi pernikahan tadi kan Ibu Dorma juga sudah menyebutkan ya pendengar dan juga pemirsa bahwa untuk pemakamannya sendiri itu ada yang sedikit bisa membedakan bahwa ini merupakan ciri khas dari Lundaya. Mungkin ada lagi Pak Aprem, Jadi silakan. ada satu ciri khas Lundaya juga mungkin tidak ada di suku-suku lain walaupun di Dayak. Di Kalimantan ini kan banyak Dayak ya. Salah satu ciri Lundaya itu dia ada yang kami dinamakan itu teluk, sayur teluk ya. Teluk namanya. Teluk. Teluk. Makanan. Oh, makanan. Nah, Oke, sayur. teluk. Jadi teluk itu karena di Krayan itu dulu tidak ada tempat pengawet seperti kulkas dan lain sebagainya, dan kita tidak tahu dari mana orang tua kita tahu ilmunya dulu untuk mengawetkan makanan. Jadi itulah yang dikatakan teluk tadi itu, seperti daging itu bisa disimpan di dalam tanah, di sawah, dalam Oh, serius Pak? ya di dalam bambu, Dalam bambu. taruh Oke. di sawah atau di dalam tanah selama 1 minggu. Jadi setelah itu bisa kita langsung makan dan dia asam. Dan dia tidak busuk. Oke. Jadi teluk namanya. Tapi itu masih bisa dikonsumsi artinya Pak? Masih. Oke. Bisa juga mengurangi kolesterol. Wow, Ya, ternyata ada menurut manfaatnya dia juga ya. Ada manfaat. Dia asin. Iya, Oke. asam. Nah, ini saya cukup penasaran ya Pak Aprem dan juga Ibu Dorma, kalau teluk itu sendiri ini merupakan satu kebiasaan di mana makanan yang diolah oleh masyarakat Lundaya itu artinya cara penyimpanannya itu bisa di sawah begitu, kemudian di pohon begitu, Jadi Bukan begini. di dalam tanah. dan di Dia- dalam tanah. Pada saat itu daging mentah kan, misalnya ikan. Oke. Ikan kita ambil di sawah atau di sungai, kita campur dengan beras, terus masukkan dalam bambu. Itu kita tanam selama 1 minggu, ataupun ditaruh di tengah-tengah sawah Oke. selama 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu itu kita kan sudah masak gitu, kita nyatakan sudah masak, dan dulu kita langsung ambil makan langsung itu. Oh begitu, dan Nah, rasanya sedikit setelah asam. itu dia ambil dari sawah atau dari tanah itu, kita simpan di rumah, enggak apa-apa sudah. Nggak Walaupun masalah. Dan dia nggak awalnya akan itu busuk. mentah, walaupun awalnya itu Ya. mentah. Iya, awet sampai bulanan gitu. Oh begitu, wah ini saya juga baru tahu loh pendengar dan juga pemirsa. Ternyata ada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Lundaya itu sendiri yang dimana untuk penyimpanan makanan dinamakan teluk ya Pak ya? Teluk. Teluk ya? Teluk. Teluk. Tidak pakai K. Teluk. Pakai Pakai G. Pakai kutip dah. Oh, Teluk. 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 Oke baiklah. Wah, Teluk atau samuk, ada dua nama. Oh, Samuk ada dua ya. atau teluk. Kayaknya lebih gampang bilangnya samuk ya, mohon maaf, mohon maaf. Oke, samuk ini sendiri sangat luar biasa. Memang rasanya jarang-jarang ya ada yang memiliki untuk tradisi tersebut, tetapi sampai saat ini masih dilestarikan begitu Pak Masih. Aprem? Iya, masih sampai sekarang. Masih ya, berarti ini jangan-jangan Pak Ibu Aprem Dorma dan juga bisa buat sekarang, Ibu Dorma tapi dia bisa pakai saya kulkas. bikin. Pakai apa? Toples bisa. Toples. Kalau modern sekarang pakai toples biasa mereka buat. Oke. Tapi lebih harum di bambu, dalam bambu. Simpannya di bambu. Oh bisa begitu ya Bu Dorma ya sama Pak Aprem, ternyata wah sangat luar biasa sekali. Ada juga ya Pak Apremnya, Apa kalau itu? kita pesta itu pakai empul. Tidak ada di daerah orang. Nah itu gimana Bu? Itu empul itu pembagian daging kalau kita pesta. Kadang orang itu kan susah kalau bikin pesta itu kan tidak cukup dagingnya kalau kita prasmanan apa segala. Tapi orang Lundaya itu dia membagi per orang itu dia bikin empul seperti sate, tapi dia besar-besar, potongan dagingnya tuh besar-besar. Jadi 3 sampai 5 iris.
Oke. Jadi itulah yang dibagi. Jadi waktu kami anak-anak dulu kalau sudah dibagi empul tuh senang betul kita Oke. pulang. Ini menarik sekali ya Ibu Dorma, karena untuk ampul ini sendiri kan membagikan daging ya, itu Iya. diibaratkan dengan bentuknya adalah sate. Nah itu apa juga termasuk salah satu eh, kalau dikatakan mungkin seperti ritual kah? Ada dipersembahkan kah? Atau hanya kebiasaan? Iya, kebiasaan. Budaya kita, budaya pesta itu supaya adil kan. Jadi dibuatnya semacam sate. Kalau satu tusuk 5 potong ya 5 potong semuanya. Dibagi. Kalau anak kita 10 orang ya 10 tusuk. Jadi berapa orang yang datang. Tapi kebiasaan kita dulu ya Pak Aprem ya, kalau biar kita tuh di kota, kita pesta di kampung pun kita punya pembagian di sana. Wow. Iya. Nah kalau kayak gitu, kalau seperti itu siapa yang mengadakan biasanya Bu? Siapa saja boleh kah atau bagaimana? Oke, berarti siapapun itu masyarakat Lundaya seperti itu, jika Iya. berkeinginan untuk membagikan seperti Iya, itu ya, bisa, iya. langsung saja dibagikan. Berarti tidak ada seperti menunggu hari baik Nah, atau itu kebiasaan itu pada kebiasaan. saat pesta tadi, pesta Oke, perkawinan. hanya saat pesta. Iya. Oh, begitu. Baik. Wah, ini sepertinya saya ada baiknya sesekali jalan-jalan nih ke Krayan ataupun Bisa. daerah yang ada dominannya dengan Lundaya. Ya, nanti 2021 mudahan jadi Ancol Lundaya, Mbak Clara ikut ke sana. Oh, luar biasa. Senang sekali loh dapat undangan seperti itu, Pak. Kalau di Kabupaten Nunukan sendiri bagaimana, Pak, untuk masyarakat Lundayahnya? Dominan tidak juga yang ada di sini? Kalau di Kabupaten Nunukan ya, di Di Pulau Nunukan pulau ini, ini, pulau ini. Nunukan ini ya karena di sini yang di sini ya orang-orang yang kerja aja, yang Oke. pegawai negeri, yang swasta yang punya pekerjaan di sini. Itu yang ada di Pulau Nunukan ini. Baiklah, mungkin Ibu Dorma mau menambahkan? Iya, maksudnya yang membuat yang itu tadi tusukan sate itu. Aha. Kalau kami pesta di sini tetap. Di sini juga Di tetap sini juga. dilaksanakan? Ini Pak Aprem kita yang lakukan. ketuanya tetap. Jadi Pantas budaya saja. itu biarpun kita di mana ada sekelompok Lundaya di situ, Iya, pasti ada ada acara pul. seperti itu pasti kita buat. Seperti Baiklah. yang biasa kita lakukan di Krayan. Oke, Abpul tahun namanya. depan guys. Baiklah, itu salah satunya kebiasaan ataupun juga budaya yang dijalankan oleh masyarakat Lundaya itu sendiri. Itu saja Pak atau ada yang lainnya mungkin? Nah, jadi ada slogan Lundaya itu memang dari nenek moyang kami. Ada slogan kami itu Perurum Pekimat Pakuyut Ngedo Ulun Tau. Artinya Pak? Artinya itu Perurum itu banyak artinya. Kita bersahabat, bersaudara, berkeluarga besar. Itu arti Pakuyut. Pekimat berarti kita Bergandengan. saling bergandengan tangan. Pribatun itu berlomba-lomba untuk Membuat demi kebaikan. kebaikan kita bersama. Itu slogan Lundaya. Oke, dan tujuannya slogan tersebut mengarah ke positif semua Pak ya? Saya merangkul juga mengerjakan sesuatu yang positif. Kebersamaan. Oke. Nah, itu yang saya bilang tadi, gotong royong dari zaman nenek moyang sampai sekarang itu selalu kita lakukan. Oke, ada menambahkan Ibu Dorma? Iya, sudah. Oke, sudah ya. Nah, ini kebiasaannya yang sangat luar biasa sekali yang kita dapatkan pendengar dan juga pemirsa untuk informasinya. Kalau hal tersebut kaitannya dengan gelar, nah ini kan tadi Pak Aprem sendiri mengatakan untuk masyarakat Lundaya yang ada di Pulau Nunukan ini biasanya rata-rata itu yang mengejar karir seperti itu Pak ya, untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang masyarakat yang ada di Lundaya ini sendiri, khususnya untuk tokoh-tokoh masyarakatnya, kemudian juga orang yang berpengaruh seperti itu Pak ya, kira-kira ada tidak Pak untuk pemberian gelar, siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan gelar adat suku Lundaya ini? Ya, jadi gelar itu
umumnya kita selalu membeli gelar kepada kepala-kepala adat saja. Jadi kepala adat besar, ada yang namanya kepala adat kampung. Jadi itu yang biasa kita kasih gelar. Nah, kalaupun ada kita memberi gelar kepada orang di luar Lundaya, itu bentuk penghargaan. Nah, misalnya Mbak Clara ada kontribusinya besar untuk kehidupan Lundaya misalnya secara umum, nah, kami bisa kasih gelar ke Mbak Clara. Nah itu biasanya gimana tuh Pak untuk berikan gelarnya? Maksudnya penambahan nama begitu atau untuk penyambutan atau bagaimana? Ya, penyambutan dan penghargaan bagi seseorang yang berbuat untuk kepentingan Lundaya pada umumnya. Oke, ada penyematan tidak Pak? Mungkin mengenakan apa begitu? Ada, Iya. kita sematkan dia Baju. ya seperti yang begini. Kulit kayu. Sematkan, iya, kita iya, buat iya. nama dia, nama Lundaya. Nama Nama pemberian Lundaya. nama Lundaya. Ya. Nah itu Iya. contohnya Jadi, bagaimana Pak? Kalau saya misalnya kasih penghargaan ke Mbak Clara, nama misalnya Mbak Claranya berbuat di seni misalnya. Saya cari nama yang cocok untuk Mbak Clara. Oke. Yang ada hubungannya dengan seni. Aha. Nah, apabila nama itu sudah saya sematkan ke Mbak Clara, berarti Mbak Clara itu mulai sejak disemat itu kami anggap keluarga besar Lundaya. Wah luar Bagian dari biasa. Lundaya itu. Oke, mungkin bisa ditunggu ya sampai akhir acara ini ya Pak ya. Kira-kira namanya siapa ya? Namanya itu juga orang yang terkenal pada zaman dulu di bidang seni, di bidang Oh, pembangunan gitu. Nama nenek moyang kita yang dulu yang terkenal dulu diberikan gitu. Wah. Dia Nah, pakai, kalau perempuan pakai tin ya, kalau yang laki-laki pakai tuk. itu di awal nama asli kita apa di akhir nama asli Di kita? awal Di awal. Oke. Misalkan kalau tadi wanita itu adalah tin. Tin Karai begitu ya. Misalnya saya buat nama Mbak Clara Oke, boleh. Tinlay misalnya. Tinlay. Jadi kalau orang Lundaya ketemu ndak nyebut lagi Mbak Clara. Oh, gitu. Tinlay gitu. Wah. Jadi nama Lundayanya Tinlay yang disebut Clara sudah. gitu. Oke, langsung berubah ya pemirsa dan juga pendengar di bawah sini keterangan saya Tinlay begitu. Oke, ini karena tadi juga menyebutkan ternyata ketika memberikan penghargaan tersebut ada salah satunya disematkan baik itu kalung yang dikenakan oleh Pak Aprem saat ini pendengar dan juga pemirsa dan juga saya tertarik dengan baju yang dikenakan oleh Bu Dorma. Nah, cocok kali ya kalau kita membahas tentang yang dikenakan saat ini. Mungkin dari Pak Aprem terlebih dahulu nih. Nah, makna dari kalung itu sendiri apa ini Pak Aprem yang bisa dibagikan ke pendengar dan juga pemirsa? Ya, jadi di Lundaya itu memang ciri khasnya adalah kalung. Kalung itu baik terbuat dari batu, terbuat dari tulang. Itu ciri khas kita memang. Nah, seperti yang saya pakai ini batu yang dipakai saya punya nenek dulu untuk menganyam tikar dari apa namanya itu. Jadi inilah yang dia pakai untuk ini dulu, merapikan anyamannya. Nah, jadi saya pakailah sekarang untuk kalung. Jadi ini ya peninggalan dari nenek saya dulu, gitu. Filosofinya seperti itu ya, baik turun temurun. Turun temurun. Oke, nah kalau yang Ibu Dorma kenakan sendiri, Iya. Ini dari kulit kayu, semua laki perempuan bisa pakai. Ini kan baju kami pada zaman dulu. Jadi namanya ini talun. Talun. Oke. Iya, ada kayu talun. Kayu talun. Iya. Jadi kalau yang gelang yang saya pakai, kalau orang punya ini sebanyak ini zaman dulu tuh dia dianggap orang kaya. Ini aja saya ini saya bawa yang aslinya, tapi ini sedikit saja ya. Ini. Nah, Bu Dorma ini mohon maaf ya, ini artinya kalung dan juga gelangnya ini dari kayu talun itu? Bukan, tapi dari tulang dia. Kata Pak Aprem tadi kan kami pokoknya aksesoris kami itu terbuat dari tulang dan batu gitu. Oh, baik. Bahasanya. Namanya Iya, ini iya. bau Bau tulang. namanya. Bau tulang namanya. baul tulang. Iya. Tapi ini bukan yang aslinya sih, ini aja yang asli yang Yang sedikit. kalung Ibu Iya. Dorma kenakan ya? Iya, ini asli semua.
Oke. Kalau ini buah salad namanya, tapi kalau orang Mungkin zaman bisa dulu diperlihatkan di kamera Bu. Oke, itu kalung itu adalah buah ini buah salad namanya. Buah salad. Iya, kalau dulu sih untuk jarang untuk dipakai untuk kalung sih. Mereka pakai untuk menahan ikatan ini parang gitu. Iya. yang dikenakan oleh wanita apa pria Bu? Bawa parang. Laki perempuan boleh. Wow. Ini sekeras batu. Oke. Dia tidak busuk. Jadi dia ini saya pakai bor loh. Nah, itu ini. bisa diperlihatkan Bu Ini Dorma. pakai bor saya. Oke. Diangkat dikit Bu Dorma. Oke. Iya, Oke, baiklah, ini menggunakan bor. Iya. Namanya adalah sekali lagi buah salad. buah salad Buah ya. salad ya. Oke, Iya. dikenakan kalau zaman dulu itu untuk penahan parang. membawa parang. Iya. Oke. Pelepet. Kaitannya ya. parang, pelepet, Wah, ya. luar biasa. Ternyata ya, pendengar dan juga pemirsa ini sangat luar biasa sekali kalau kita melihat untuk pakaian ataupun juga aksesoris yang dikenakan Bu Dorma dan juga Pak Aprem itu sendiri. Nah, tapi kalau untuk saat ini bisa didapatkan di mana nih Pak Aprem dan juga Bu Dorma untuk aksesoris dari Lundaya, kemudian juga pakaian khasnya. Ini apa yang memiliki itu hanya turunannya saja kah atau bagaimana? Kalau baju ini siapapun boleh memilikinya. Kalau baju talun memang zaman dulu kan tidak ada kain di sana, jadi kulit kayu ini yang dipakai orang-orang tua dulu, Oh, jadikan baik. pakaian. Karena di dataran tinggi tersebut ya Pak ya, dan karena dominan. susah, tidak ada kain dulu kan zaman Oke, dulu, iya, jadi iya. dari kulit kayu inilah jadi pakaian mereka. Jadi nama kayunya kayu talun, makanya kami sebut itu bakad talun. Bakad tuh baju. Nama pohonnya talun, jadi karena kulitnya diambil untuk baju, jadi dikatakan baju talun. Oke, jadi memang ini sangat menarik sekali begitu karena dilihat dari zaman dulu itu tidak ada kain dan menggunakan pakaian talun ini. Wah, kayaknya saya bisa coba nih. Boleh. Iya, boleh ada Karena di rumah. masyarakat luar juga boleh yang mengenakan ini ya. Boleh. Dan tidak hanya terpaku orang itu saja yang mengenakan seperti itu ya Pak Aprem ya. Baiklah kalau begitu. Ini banyak sekali yang kita dapatkan pendengar dan juga pemirsa dari kebiasaan kemudian juga adatnya sendiri yang dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat Lundaya. Kalau begitu tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kita masih akan membahas kaitannya tentang suku Dayak Lundaya. Tunggal
Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda kembali menyaksikan kami dalam program Obrolan Budaya RRI Nunukan. Masih bersama saya Pak Apram dan juga Ibu Dorma selaku perwakilan ini dari suku Dayak Lundaya. Wah, tadi sangat menarik sekali ya Pak Apram dan juga Ibu Dorma kalau kita membahas tentang kebiasaan ataupun juga budaya yang sampai sekarang itu diterapkan oleh masyarakat Lundaya. Nah, saya juga penasaran nih Pak Apram dan juga Ibu Dorma, karena kan kalau Lundaya sendiri itu lebih dikenal atau mayoritas berada di daerah pedalaman begitu Pak ya. Pedalaman, kemudian dataran yang tinggi. Nah, itu bagaimana Pak untuk masyarakatnya saat ini? Ada peluang tidak untuk keluar daerah, kemudian juga bagaimana yang untuk ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi ataupun juga berkarir? Sudah terbuka tidak untuk masyarakatnya sendiri? Ya, jadi sampai saat ini pendidikan sudah terbuka. Jadi pada zaman sekitar tahun 60-an bisa dihitung ya orang Lundaya yang ke kota itu ingin mengenyam pendidikan. Itu pun dari Krayan menuju ke kota itu lewat Malinau itu jalan kaki. Berbulan-bulan baru sampai di Malinau untuk mencari pendidikan. Wah, itu saking nekatnya ya Pak Saking ya? nekatnya. Jadi pada saat tidak ada penerbangan seperti yang saat ini, jadi saking nekatnya orang tua untuk demi anaknya maju seperti di kota, nekat jalan kaki dari Krayan sampai Malinau. Itu jaraknya bukan Dan main-main bukan ya? Pada saat ini orang Lundaya sudah tidak dikatakan tertinggal lagi kalau masalah pendidikan. Jadi kalau Lundaya sekarang jadi pilot sudah banyak jadi pilot. Oke. Bupati juga sudah ada, doktor banyak, dosen banyak sudah. Sudah Jadi, sukses-sukses ya sudah Pak ya? sukses semua. Jadi kalau kita bicara tentang kemajuan ataupun di era kemajuan saat ini, Lundaya sudah tidak tertinggal lagi. Baik. Dan dia bisa sama. Bahkan ada pilot yang bolak-balik dari Lundaya ke Krayan bawa pesawatnya. Wow. Jadi pilot pesawat besar sudah ada. Jadi sudah kalau doktor itu sudah mungkin tidak bisa dihitung lagi sudah. Di luar negeri pun sudah banyak yang Oke. sekolah. Doktor bahkan Doktor. juga Doktor sampai banyak. ke Profesor luar negeri malah ya. ada. Oke. Sudah ada juga. Luar biasa ya ternyata untuk masyarakat dari Lundaya itu sendiri, pendengar dan juga pemirsa, ini sudah tidak main-main lagi. Jadi sebetulnya bukan karena lingkungan ya yang membentuk karakter ya, tetapi kemauan dan juga niat, dan salah satunya dibuktikan oleh masyarakat Lundaya ini bisa untuk keluar daerah demi menjadi sukses. Luar biasa sekali. Nah, ini saya juga mau bertanya nih Pak, untuk budaya Lundaya yang sekarang. Nah, ini apakah budaya, adat istiadat sebelum menganut agama masih dilestarikan atau ada yang mengalami perubahan? Pak Apram atau Ibu Dorma, silakan. Dulu ya. Ya memang suku Lundaya ini hampir sempat kehilangan budayanya akibat masuknya agama. Jadi begitu agama masuk, banyak budaya Lundaya ini yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Jadi orang-orang tua kita dulu yang begitu masuk ke agama Kristen, lalu meninggalkan budaya itu. Jadi sekarang ini seperti Bu Dorma dan teman-teman lainnya sekarang lagi menggali budaya Lundaya itu kembali. Jadi banyak budaya-budaya yang dikatakan bertentangan dengan agama, tapi kita tetap lestarikan, bukan berarti kita mengikuti kepercayaan itu lagi. Seperti dulu orang tua kita percaya dengan burung. Nah setelah agama masuk kan, jadi tidak percaya lagi dengan burung. Tapi seperti kami anak-anak muda sekarang yang generasi muda, kami tetap lestarikan itu dengan memanggil burung misalnya. Tapi seolah-olah seperti orang tua dulu.
Nah, karena itu budaya. Oke, ternyata memang datangnya agama itu sendiri hampir saja me- hampir Hampir punah. saja memunahkan. Saya kurang berani bilang Bu, akhirnya Bu Dorma yang mengatakan, tapi syukurnya sampai saat ini tetap diterapkan ya untuk budaya yang ada seperti itu ya. Baik. Nah ini Bu Dorma selaku perwakilan juga dari masyarakat Lundaya. Nah kira-kira bagaimana Bu untuk upaya pelestarian budaya yang ada di Lundaya ini sendiri, terutama untuk kaum milenial nih Ibu yang menjadi penerus bangsa? Iya. Awalnya saya mendirikan sanggar tari. Kalau saya tidak mendirikan sanggar tari, belum tentu itu anak-anak itu mau mengikuti binaan kami tentang budaya, seni. Jadi saya membentuk satu sanggar tari tahun 2004. Itu pun baru-baru tahun 2000-an. Sebelumnya itu sudah tidak kelihatan lagi, kecuali seni tutur. Itu aja yang kelihatan dulu, yang si redu itu, yang talande. Kalau orang sekarang kerennya itu talande. Jadi itu aja yang ada dulu. Jadi tarian-tarian itu sudah punah. Jadi saya bangkit dan saya punya inisiatif, saya membuat satu sanggar tari. Jadi saya buat sanggar tari tahun 2004. Sejak itulah saya membina anak-anak. Jadi itu pun dengan setengah mati. Paling 5 yang mau, nanti kalau tampil ngundurkan diri lagi, malu. Jadi saya menjadi contoh. Saya menari sendiri. Saya bilang saya bisa, kenapa kamu tidak bisa? Akhir-akhirnya sampai saat ini sudah anak-anak sudah mau menerima, Mau ya? Iya, mau menari. Jadi kami sudah sampai satu kali ke Taman Mini Indonesia Indah. Jadi Oke, iya, untuk memperlihatkan tarian iya. Dayak Lundaya ini iya, ya. sampai mereka senang. Iya, ayo kita nari supaya kita bisa melihat kota gitu, anak-anak gitu kan. Iya. Oke. Jadi mereka Saya tambah, kalau tarian Lundaya ini sudah sampai ke taraf internasional. Wow. Jadi Pak Ilyas ada di Krayan, dia sudah bawa tarian budaya Lundaya ini sampai ke Australia Iya, dan di Roma, mana-mana. ke Roma. Kemudian di Malinau juga ada sanggar tani yang sempat ke luar negeri juga, ke internasional juga. Oke, Lundaya ini. sempat tidak disampaikan Pak responnya ketika melihat tarian Lundaya itu? Bagaimana respon yang menyaksikan? Baik itu di luar ataupun di dalam? Responnya wow gitu. Positif Ya, ya? positif. Cukup ini. Oke, mau ditambahkan Ibu Dorma? mungkin cukup. Itu ya kiatnya atau upaya yang dilakukan Iya. untuk melestarikan budaya yang ada. Seni tari dan juga seni tutur. Seni tutur ya, tapi sekarang ini kayaknya anak-anak belum memahami seni tutur, malah mereka kurang memahami lah gitu. Mereka tidak suka dengan suara-suara orang tua dulu kan unik gitu. Nah mereka tidak bisa melengkingkan suaranya. Oke, boleh dicontohkan tidak Bu Dorma? Boleh. Seperti yang seperti talande gitu. Ada lagi yang tudi-tudi, dia menjelaskan kisah orang pada zaman dulu. Yang tude karilun tude gitu. Jadi dia tidak bisa melenturkan itu anak-anak. Mungkin kalau kita belajar mengajar mereka dengan lama mungkin bisa. Oke, memang sepertinya kalau PR sendiri itu untuk bagaimana memikat hati generasi milenial seperti itu ya, untuk ikut mau melestarikan budaya yang ada, salah satunya seni tutur itu sendiri. Wah, kalau saya sih justru malah sangat tertarik Bu untuk mendengarkan dari lantunan yang tadi Ibu sampaikan tersebut. Itu biasanya dibawakan ketika ada acara spesial kah Bu? Iya, kalau pernikahan banyak sekali. Itu kan itu lagu sindiran. Sindiran dalam artian? Lagu sindiran gitu. Nah, puisi dalam sindiran ya, Pak ya, umpamanya dalam satu acara gitu kan ada
pejabat yang datang ya kita bisa bikin sindiran gitu ya. Oke. Di kampung kami kurang ini, Oh, kurang ini. begitu. Mengkritik lah. Mengkritik. Kritikan, Oke, tapi dengan sindiran. lantunan yang Iya. melengking begitu ya? Iya. Oke, Jadi dan enak itu didengar. dalam bahasa 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 Lundaya. Lundaya. Oke. Baiklah kalau begitu. Kalau tadi pendengar dan juga pemirsa telah disampaikan oleh Ibu Dorma kaitannya upaya untuk melestarikan budaya Lundaya itu sendiri. Pak Apra mungkin ada yang mau ditambahkan terkait pelestarian budaya tersebut? Ya, jadi saat ini anak-anak milenial juga saya perhatikan anak-anak milenial Lundaya ya, mereka juga sudah mulai mencintai budaya Lundaya itu sendiri. Contoh mereka sekarang banyak yang mengukir, membuat ukiran-ukiran dari tulang, dari banyak kreativitas yang mereka lakukan anak-anak milenial sekarang. Bahkan anak-anak mahasiswa yang di Jawa sana mereka kreatif membuat satu ukiran-ukiran Lundaya, Oke. dikembangkannya. Dan itu dikembangkan untuk didistribusikan kah Pak atau bagaimana? Untuk dijual, Dijual juga? dijual Wah. dan cukup laris. Cukup laris. Ya. Baiklah. Artinya sekarang bisa didapatkan di mana saja ya Pak ya? Ya, bisa di mana aja. Terutama di Nunukan pasti banyak sekali yang Kan menjual. pasti ada sama Ibu Dorma. Oke, di Ibu Dorma ya. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, ini kita sudah masuk di sesi terakhir. Sekali lagi, kami dari RRI Nunukan mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber pada obrolan budaya kali ini, yaitu budayawan suku Dayak Lundaya, Ibu Dorma Kisu. Terima kasih banyak dan juga Ketua Lundaya Kabupaten Nunukan, Pak Aprom. Terima kasih banyak. kasih. Karena telah mengenalkan kami suku Dayak Lundaya di Kalimantan. Saya punya pantun nih, Bu Dorma dan juga Pak Aprom. Kira-kira nanti mau dibalas tidak pantun saya? Boleh. Boleh ya. Oke, nanti ikut ya Pak ya untuk mengatakan cakep begitu. Setelah saya melantunkan satu baris pantun diikuti oleh tim RRI Nunukan kali ini. Jangan ngaku anak jantan sebelum mengenal suku Dayak Lundaya di Kalimantan. Habis 7, angka 8. Cakep. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan budaya RRI Nunukan. Cakep. Dibalas oleh Ketua Lundaya, Pak Aprom, disilakan. Jalan-jalan ke Nunukan. Cakep. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur kepanjang, kita boleh berjumpa lagi. Cakep, luar biasa sekali. Demikian pendengar dan juga pemirsa RRI Net, terima kasih banyak telah menyaksikan obrolan budaya RRI Nunukan. Kita akan berjumpa kembali di program obrolan budaya RRI Nunukan selanjutnya. Dari perbatasan Kalimantan Utara, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.